Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Tante Diana berharap adik-adik yang di rumah dan keluarga semua dalam keadaan baik dan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan. Yuk adik-adik, udah siap untuk beribadah pada Tuhan? Tentunya adik-adik udah berpakaian yang rapi, tidak tidur-tiduran lagi, dan tidak bermain-main lagi ya. Kita mau memuji Tuhan. Yuk kita menyanyikan lagu Halo halo, hello hello, hola hola. Coba ya, langsung nyapa dulu dengan halo halo. Adik-adik yang di rumah jawabnya hello hello. Terus bersama-sama kita katakan hola hola. Bisa? Yuk kita coba ya, langsung dulu. Halo halo. Bersama-sama hola hola. Bisa? Sekali lagi ya, kita coba. Halo halo. Hola hola. Siap? Yuk, udah siap kita mau muji Tuhan? Yuk. Adik-adik, jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Jadi, tantangannya kita mau berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau selalu ada bersama dengan kami. Walaupun kami tidak bisa datang ke rumah Tuhan, tapi Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami, selalu ada di hati kami, di hidup kami. Dan hari ini kami mau bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan pimpin kami
bersama dengan Lause yang akan bercerita buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya, yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Tapi sebelumnya kita mau menggerakkan badan kita dulu. Adik-adik, coba kasih lihat Lause. Mana tangannya? Mana jarinya? Good. Ayo adik-adik dengan semangat ya. Kita mau gerakkan badan kita sampai kita berolahraga. Kita mau bernyanyi lagu ini. Adik-adik siap? Kalau siap katakan yes. Yuk siap? Yes. Yuk. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, diputar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, diputar ke belakang. Lompat, lompat kanan, lompat kiri. Jalan serta Yesus. Jalan, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, diputar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, diputar ke belakang. Lompat, lompat kanan, lompat kiri. Jalan serta Yesus. Jalan, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Walking, 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 walking with Jesus. Walking, walking with Jesus alone. Walking, 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 walking with Jesus alone. Sunlight, walking in the same, walking every day, walking all the way. Sunlight, walking in the same, walking with Jesus alone. Walking with Jesus alone. Yuk adik-adik
Adik-adik, Lause mau ajak kalian lihat teman kita. Masih ingat? Teman kita yang baru yang pernah Lause kenalin pada kalian. Ingat? Siapa? Siapa adik-adik? Iya, Yoyo dan Lola. Yuk, mari kita lihat ya apa yang sedang mereka lakukan. Yuk. Halo, Yoyo, Lola. Kalian lagi ngapain? Lagi mancing. Ya, Lause lagi asik mancing. Wah, ternyata kalian suka memancing ya. Semua ikutan kita. Lause. Adik-adik yang di rumah, apakah kalian pernah pergi memancing? Kalian suka memancing? Asik. Suka sekali. Nah, ya adik-adik, banyak orang yang memancing oleh karena itu adalah pekerjaan. Salah satunya adalah nelayan. Tapi mereka memancing tidak menggunakan alat pancing seperti kalian. Jadi apa Yang itu, tidak Lause? menggunakan cacing atau pelet sebagai umpan. Mereka menggunakan kapal yang besar. Wah, Dan menggunakan jala untuk menangkap ikan yang banyak. Adik-adik, pelajaran kita hari ini, Lause akan bercerita mengenai 4 orang nelayan. Siapa mereka kira-kira? siapa mereka? Nah, sebelum Lause melanjutkan cerita, Yoyo dan Lola ikutan Lause bernyanyi bersama dengan adik-adik di rumah. Mau? Ya? Yes. Yuk kita menyanyikan sama-sama. If you follow me. Ikut siapa, Lause? Ikut Tuhan Yesus dong. Ya adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang 4 orang yang diajak Tuhan Yesus untuk mengikut Dia. Tapi waktu Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku," bukan berarti bahwa mereka hanya berjalan di belakang Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus itu mempunyai arti yang lebih dalam lagi adik-adik. Bukan hanya ikut-ikutan, ya. Nah, yuk kita mau duduk tenang. Kita mau menyimak cerita Lause. Kita berdoa dulu ya adik-adik, lipat tangannya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar cerita Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mengerti dan belajar untuk taat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lause akan bercerita dari Alkitab yang diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11.
Adik-adik siap untuk dengar cerita Lause ya? Oke, duduk yang rapi ya. Simak dengan baik-baik. Danau Galilea. Danau ini terkenal dengan banyak ikan. Orang-orang suka menangkap ikan di sana. Di dalam Alkitab, Danau Galilea juga disebut Danau Genesaret. Ada 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan saudaranya Andreas. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Perlahan-lahan jala mulai tenggelam di bawah permukaan air. Mereka duduk sepanjang malam di perahu, berharap bisa mendapatkan ikan. Namun, matahari akan segera terbit, tapi mereka belum menangkap seekor ikan pun. Ketika hari mulai siang, mereka kembali ke tepi danau tanpa mendapatkan apa-apa. Saat itu, Tuhan Yesus sedang mengajar di pinggir Danau Galilea. Sedang banyak orang mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus melihat 2 perahu yang ada di sana. Tuhan Yesus pun naik ke atas perahu Petrus. Lalu Ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ketika Tuhan Yesus selesai mengajar, Ia berkata kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Adik-adik, menurut kalian, bagaimana ya perasaan Petrus dan para nelayan yang lain saat itu? Iya, karena sebelumnya sudah sepanjang malam mereka bekerja dan menangkap ikan, tapi tidak ada seekor ikan pun. Pasti ya, mereka sudah lelah dan putus asa. Adik-adik, mari kita dengarkan apa yang dikatakan Petrus kepada Tuhan Yesus. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menurunkan jala ini lagi. Petrus mentaati Tuhan Yesus. Mengapa Petrus taat, adik-adik? Karena dia mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sewaktu perahu semakin menjauh dari tepi danau, maka jala pun diturunkan ke dalam air yang dingin itu. Tiba-tiba, jala itu menjadi berat dan semakin terlentang lebar, sampai hampir putus, adik-adik. Mereka menangkap begitu banyak ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Petrus pun segera memanggil para nelayan di perahu yang lain untuk bantu menarik jala tersebut. Waktu keempat nelayan tersebut mengangkat jala itu, ada banyak sekali ikan, sehingga mereka harus menuangnya ke 2 perahu. Perahu-perahu itu menjadi penuh dengan ikan sampai hampir tenggelam. Mereka tidak pernah menangkap ikan sebanyak itu, adik-adik. Apakah menurut kalian Tuhan Yesus melakukan mujizat ini supaya Petrus dan nelayan-nelayan lain mendapat banyak ikan untuk dijual? Supaya mereka mendapat banyak uang? Tidak ya. Tuhan Yesus melakukannya agar mereka
mengerti bahwa Dialah Allah itu sendiri. Hanya Allah yang dapat menguasai alam, ikan di laut, matahari, dan hujan. Ketika Petrus menyadari bahwa dia sedang berada di hadapan Allah semesta alam, dia pun menyadari bahwa ia adalah orang berdosa. Petrus pun tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak meninggalkannya. Dia malah berkata kepada keempat nelayan ini, Mulai dari sekarang, kalian akan menjala manusia. Mereka pun meninggalkan perahu dan ikannya, lalu pergi mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ada 4 orang nelayan yang dipanggil Tuhan Yesus. Coba adik-adik sebut. 1. Simon yang disebut Petrus dan saudaranya Andreas. Lalu 2 temannya, Yakobus dan Yohanes. Mereka dipanggil Tuhan Yesus untuk mengikut Dia menjadi murid-muridnya dan menjadikan mereka penjala manusia. Lalu adik-adik, bagaimanakah cara kita menjadi penjala manusia? Ada 3 ya adik-adik. Yang pertama, kita bisa menceritakan kepada setiap orang, kepada teman-teman, kepada keluarga, pada setiap orang yang belum pernah mendengarkan siapa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus ialah Anak Allah yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua, adik-adik bisa mengajak teman-teman untuk datang ke sekolah minggu atau ke gereja untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan yang ketiga, adik-adik juga bisa menunjukkan melalui sikap dan perbuatan kita. Kalau adik-adik jahat, egois, dan kita berbohong, maka kata-kata kita tentang Tuhan Yesus tidak akan didengar oleh orang. Jadi kita harus menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik agar orang-orang melihat ada kasih, kejujuran, dan kemurahan hati dari Tuhan Yesus ada dalam diri kita, adik-adik. Ya, nah mereka akan mau mendengar, mau mengenal Tuhan Yesus melalui sikap hidup kita. Yuk adik-adik, mari kita lipat tangannya, kita pejamkan mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh mengikut Engkau. Jadikanlah kami murid-murid-Mu. Tuhan, tolonglah kami, berikanlah keberanian pada kami, supaya kami bisa menceritakan kepada setiap orang, kepada setiap teman-teman kami, siapakah Tuhan Yesus itu. Tuhan, kami sudah tahu Engkaulah Allah satu-satunya Juru Selamat yang bisa menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan, tolong kami melalui sikap dan perbuatan kami. Orang-orang boleh melihat kasih Kristus ada dalam hidup kami. Mereka mau datang percaya kepada Tuhan melalui sikap kami ya Tuhan. Tolong kami, ubahkan hidup kami supaya kami bisa menjadi murid-murid Tuhan.
Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan bermain kuis. Lause akan memberikan beberapa pertanyaan. Adik-adik perhatikan baik-baik ya. 1. Apa yang 4 nelayan lakukan semalaman? Kira-kira apa ya? Apakah mereka tidur? Apakah mereka menonton TV? Atau mereka menjala ikan? Kita lihat jawabannya ya. Adik-adik jawab. Jawabannya adalah menjala ikan. Berikutnya, ketika Yesus menyuruh Petrus untuk kembali menangkap ikan, apa yang Petrus lakukan? Berkata tidak? Menjadi marah? Ia taat? Nah, jawab ya adik-adik. Jawabannya adalah ia taat. Yang ketiga, perhatikan baik-baik ya. Mengapa Petrus menurunkan jalannya sekali lagi? Ia melihat ikan di air. Yesus menyuruhnya. Kapalnya tenggelam. Ayo jawab yang benar ya. Jawabannya adalah, mari kita lihat. Yesus menyuruhnya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, jawabannya boleh lebih dari 1. Bagaimana caraku menjadi penjala manusia? Memberitahu orang lain tentang Yesus? Menjadi egois? Mengajak orang ke gereja? Ayo adik-adik jawab yang benar ya. Kita lihat jawabannya adalah memberitahu orang lain tentang Yesus. Dan kita juga bisa mengajak orang ke gereja. Saya yakin adik-adik yang di rumah semua menjawab pertanyaannya dengan benar. Karena adik-adik semua pinter-pinter. Adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa meminta bantuan papa mama dalam memberikan persembahan. Yuk, kita mau angkat pujian ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu karena Engkau Allah yang sudah memelihara hidup kami. Terima kasih untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu buat kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan,
melalui gerejamu. Tuhan, berkatilah kami di dalam sekolah kami, dan juga berkati pekerjaan papa mama, berkati gerejamu juga ya Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini adalah dari Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sekarang adik-adik belajar hafal dengan melihat gambar ya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, sekarang hanya adik-adik saja yang menghafal. Yeay, pinter-pinter semuanya. Berikut adalah aktivitas kita hari ini. Membuat gambar ikan. Adik-adik bisa print lewat bantuan mama, atau mau digambar sendiri juga boleh, sesuai dengan kreasi masing-masing. Oke? Langsung tunggu kiriman hasil kreasi adik-adik ya. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Betapa baik